Assalamualaikum semuanya. Kita masuk di persiapan PAT 2020-2021 ya. Nah, di sini kisi-kisi kita ada 25 soal dan di sini Ibu tuliskan semua kisi-kisinya nomor 1 sampai 25. Jadi Ibu harap antum semuanya menyimak dengan baik-baik semua kisi-kisi yang ada di sini. Baik, nomor pertama. Nomor pertama itu keseimbangan benda tegar. Di sini ada 2 buah bola. Nah, bolanya di sini biasanya kecil-kecil ya, kecil-kecil kayak gitu. Nah, bola di sini itu dianggapnya bukan bola pejal. Bola di sini dianggapnya sebagai partikel. Oke. Nah, ketika bola ini dianggap sebagai partikel, berarti karena ditanya momen inersia gitu ya, kita gunakan momen inersia partikel. I-nya pakai I partikel. Oke. Nah, diketahui dua bola masing-masing memiliki massa 200 gram. Yang ini ya, alias 0,2 kg dan 400 gram alias 0,4 kg. Kedua bola terhubung dengan sebuah kawat sepanjang 50 cm yang masanya diabaikan. Ini ada kawat nih yang itu sekitar 50 cm. Jadi kan ada 0,5 meter ya. Sumbu XY terletak di tengah kawat. Berapa momen inersia sistem kedua bola tersebut terhadap sumbu XY? Nah, ini ada sumbu XY. Terhadap sumbu XY artinya si bola ini gitu ya, dia diputarkan di sini. Di sini ini jadi sumbu putarnya, sumbu XY. Maka untuk mencari momen inersianya, antum tinggal cari momen inersia total. Momen inersia total dari mana saja? Dari yang pertama dengan yang kedua. Oke, berarti kita punya I1 plus I2. Oke. Nah, kita harus tahu momen inersia partikel itu apa? I-nya ternyata mr kuadrat. Nah, I1 di sini, partikel yang pertama berarti M1 R1 kuadrat. Kemudian partikel yang kedua, bola yang kedua gitu ya, M2 R2 kuadrat. Nah, berarti M1-nya 0,2, R1-nya. Nah, ini kan sumbu putarnya di sini kan? Ini kan yang ini. Nah, berarti dia diputar di sini. Nah, jaraknya itu adalah 0,25 berapa? Meter ya, 0,25 meter kuadrat. Yang ini kilogram, yang ini meter. Plus M2 berapa? 0,4. R2-nya berapa? Dari sini ke sini, lihat jaraknya. 0,25 juga. 0,25 kuadrat. Nah, udah deh selesaikan gitu ya. Selesaikan pakai kalkulator deh kalian. Ini soal nomor 1. Kita lanjut. Nah, konsep elastisitas dan hukum Hooke. Sekarang kita masuk ke konsep elastisitas dan hukum Hooke. Sebenarnya ini soalnya terkait elastisitas saja. Di sini ada kawat P. Oke, kawat P memiliki luas penampang. Luas penampang itu apa? A. Oke, berarti kita punya kawat P, si kawat P itu punya luas penampang. Luas penampangnya 4 mm persegi. Mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu apa? Delta L. 0,2 mm. Ketika diberi beban, kawat Q, berarti ada dua ya kawatnya. Yang kedua adalah kawat Q. Oke, jadi kedua. Yang identik memiliki luas penampang A-nya yang kawat Q itu adalah 10 mm persegi. Diberi beban yang sama dengan kawat P. Pertambahan panjang kawat Q adalah sebesar delta L di kawat Q berapa? Itu kan pertanyaannya ya. Di sini kata kuncinya dia identik, kemudian diberi beban yang sama juga dengan ya, yang sama. Bebannya sama. Nah, ini berkaitan sama apa? Ini itu terkait dengan elastisitas. Antum ingat rumus elastisitas? E sama dengan tegangan per tegangan. Nah, di mana E sama dengan, ya, kalau ditulis tegangan per tegangan itu berarti F gitu ya, per A kali L per delta L. Oke,
L per delta L. Sehingga rumusnya menjadi, nah di sini ada E. P-nya aja kita buat, karena kan dia identik ya, E, P. Berarti elastisitas, modulus elastisitas ya, ini modulus elastisitas, modulus yang namanya, E-nya gitu ya, modulus yang, E-nya itu sama dengan, P-nya itu sama dengan EQ, EQ gitu ya, karena identik. Nah, berarti kita tulis FP, LP, AP, delta LP gitu ya. Berarti ini FQ, Q, LQ per AQ, kemudian delta LQ. Nah, cek, cek, cek. Ya, di sini identik katanya. Di sini identik, kemudian apalagi? Identik dan diberi beban yang sama. Beban itu ada di mana? Beban itu ada di F. Masuknya ke F. Ingat kan rumus beban apa? Rumus beban itu adalah M, F, maaf, F itu dia M kali G gitu kan. Berarti beban itu ada di sini kan. F-nya dia sama. Berarti ya udah kita coret. Gak penting lah. Kemudian dia juga kan identik ya. Berarti panjangnya, karena dia tidak diketahui, kita anggap dia sama. Oke, berarti ini juga coret-coret. Udah deh, rumusnya tinggal ini aja. 1 per DAP, gitu kan ya, kali delta LP, sama dengan 1 per AQ, AQ delta LQ, gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukin 1 per AP. AP-nya adalah ini ya, yang di AP, AP yang di AP maksudnya. Berarti 4. Nggak apa-apa, kita buat milimeter aja, karena ini milimeter, biar hasilnya semuanya milimeter, oke. 4, delta LP-nya 0,2. Oke, sekarang AQ-nya 10, delta LQ, ini yang kita cari, delta L di Q, ya, di Q. Kali silang deh, set, gitu ya. 10 delta L Q sama dengan 4 kali 0,2 gitu ya. Berarti 0,8 delta L Q. Gitu kan ya, kali 10. Berarti kalau delta L Q-nya saja adalah 0,8 per 10 alias 0,08 apa? Nih, milimeter. Oh, milimeter. Oke, satuannya dia milimeter. Inilah jawabannya. Oke, itu nomor 2 ya. Nah, nomor 3, Ibu salah soal. Ini nggak prepare kayaknya ya pas milih soal kalor. Soal kalor ini Ibu tidak menggunakan ini yang seperti ini. Ini masuknya ke termodinamika. Walaupun pernah kita bahas-bahas ya di kalor sedikit. Oke. Kalor kita gunakan konduktivitas soalnya. Tentang konduktivitas. Yang kayak gimana Bu soal konduktivitas itu? Yang kayak gini. Nah, di sini ada 2 logam. Misalnya ini logam ya, logam pertama ini. Ini logam P. Yang ini kita ganti warna. Yang ini ada S. Yang ini adalah logam Q. Oke. Nah, di sini didekatkan sehingga ada sambungan. Nah, sambungannya adalah S misalnya. Nah, di sini ada suhu 80 derajat. Kemudian di sini ada suhu, misalnya 30 derajat. Nah, nanti antum kaitkan dengan rumus apa pengerjaannya. Nanti ada konduktivitas itu rumusnya K. K-nya adalah konduktivitasnya. Kemudian A, delta T per L. Oke. Nah, nanti karena di sini ada 2, P sama Q, berarti ini yang P gitu ya. KP, AP, delta TP, LP gitu kan ya. Kemudian yang keduanya Q, kaki, aki, delta TQ per LQ gitu. Nah, yang harus diwaspadai di mana? Yang harus dicatat. Ini harusnya kalian ingat ya, insya Allah. Nah, delta T.
Delta T, kalau di P, misalnya ini 80. Sedangkan yang ditanya adalah suhu yang di sini. Nah, ini delta TP itu artinya apa? Delta TP. Dia kan suhunya besar ya, yang P itu. Nah, itu buatnya kayak gini. Dan S itu pasti dia kecil. Jadi si S ini, dia tuh suhunya, si S ini, dia suhunya itu lebih besar dari 30 derajat, yang Q ini ya, lebih besar dari si Q yang 30 derajat ini, dan dia lebih kecil dari 80. Gitu. Makanya delta TP itu dia 80 min T. Oke. Sedangkan, nah, delta TQ-nya, ingat di sini ya S-nya, gitu ya, di tengah-tengah yang ini nih, ini S-nya. Nah, sedangkan si delta TQ-nya itu adalah delta TQ-nya. Itu adalah, berarti tadi ya, dia suhunya lebih besar dari 30, berarti T min 30, gitu. Nanti T ini apa? T ini ya, yang di S ini nih. S, T, T, yang ini, suhu campurannya, kayak gitu. Terus antum tinggal masukkan ke rumus ini. Kalau misalnya nggak diketahui, misalnya L-nya tidak diketahui, tidak ada perubahan L, ya udah berarti L itu artinya dia sama. Oke. Misalnya A-nya juga dia nggak diketahui, ya udah A-nya berarti dia juga sama. Gitu. Nah, antum cek aja soalnya nanti. Apakah konduktivitasnya diketahui? Kalau konduktivitasnya tidak diketahui dan dia dikatakan sama, ya berarti K-nya coret. Kalau konduktivitasnya, oh ternyata berbeda antara KP dan KQ, berarti ada konduktivitasnya. Kayak gitu ya. Next, kita lanjut. Di nomor 4. Nah, ini dia fluida dinamis. Semoga besar ya. Ya, oke. Gini, cukuplah ya. Semoga. Nah, di fluida dinamis ini gitu ya. Ini kita berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Jadi masih ingat? Persamaan Bernoulli. Bernoulli. Apa sih persamaan Bernoulli itu? Antum ingat persamaan Bernoulli itu dia sebenarnya jumlah ya. Jumlah total ketika P gitu ya. Tekanan dan energi kinetik gitu ya. eh dan energi potensialnya gitu ya. P gitu ya. P tambah EK tambah EP sebenarnya gini. Di sini gini. Nggak gini juga sih. Ya, tapi emang kayak gitu sih. Ini. Nah, ini. Di sini tuh awalnya kan dia usaha ya. Jumlah kerja total gitu ya. W tambah EP tambah EK itu konstan. Konstan ini pernah dijelasin. W itu kan V kali V. EK itu dia MGH. EK-nya dia setengah mv kuadrat gitu ya, konstan. Nah, ini. Nah, sampai akhirnya kita buat semuanya per V gitu kan. P per V gitu kan ya. Jadinya P per V, PV gitu kan ya. M-nya kita juga buat rho kali V per V gitu kan. GH tambah setengah. M itu kan ini kan, ingat nggak rho? M per V. Berarti kan M itu rho kali V ya. M itu rho kali V gitu ya, per V kali V. V yang ini beda ya, ini V kecepatan, kalau ini tuh V-nya V volume. Itu V-nya volume, ini tuh V-nya volume gitu. Oke? Kuadrat. Nah, konstan. Nah, akhirnya kan kita dapat rumusnya apa? Dapat rumusnya adalah ganti warna. Dapat rumusnya ini coret, 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 coret sehingga dapatlah gitu kan jumlah tekanan dan energi kinetik gitu ya, energi potensial, energi potensial yang udah tadi udah diutak-atik. Oke, kita hapus, 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 hapus. Nah ini rho GH, rho GH tambah setengah rho gitu ya, V kuadrat itu adalah konstan. Nah, kita pakai rumus ini sebenarnya udah. Oke, kita pakai rumus ini. P rho GH plus rho V2 rho V kuadrat. Nah, di sini ada pipa horizontal. Kata-katanya horizontal. Mempunyai luas. Oke, di sini ada A. Oke. A
pipa horizontal itu A1 ya, pada penampang pertama. Nah, di sini ada tulisan pertama ya, jadi A1 dia 0,1 meter kuadrat. Dan dia punya A juga pada penampang yang kedua. Berapa? 0,05 gitu kan ya? Nah, berarti ini 0,05 gitu ya, M kuadrat. Nah, yang diketahui lagi, kita lanjut dulu ya. Laju aliran dan tekanan fluida pada penampang pertama. Berarti udah punya V. Laju aliran itu V ya, kecepatan kan? V yang pertama itu dia 5. Sedangkan V-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5. Oke, nah jadi V yang 15 meter per second ini Newton per meter kuadrat. Ini P1. Nah, besar kemudian massa jenis fluida, ini fluida ya, yang mengalir itu juga diketahui rho-nya 0,8 gram per cm pangkat 3. Cm ubah dong, ubah kemana? Ubah ke kilogram dong. Gram ya, gram ubah ke kilogram, cm-nya berarti ubah ke meter. Kalau diubah berarti rho itu dia jadinya 800. Gitu. Ingat gak caranya gimana? Ingat-ingat ya, kalau nggak ingat. Nah, gravitasinya dia 10, maka besar tekanan fluida pada penampang kedua yang ditanya adalah P2. P2. Kita kan pakai rumus yang ini nih, P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat. Nah, gini. Di sini kan ada penampang pertama, ada pipa pertama, luas penampang pertama kan gitu ya. Terus ada luas penampang kedua gitu. Jadi ada dua perbedaan luas penampang di sini. Nah, itu kan berarti masuk ke mana? Ke hukum kontinuitas ya. Ke hukum kontinuitas. Nah, kalau di sini kita masuk ke hukum kontinuitas. Nah, dan nanti kita masuk ke persamaan Bernoulli. Jadi kontinuitas dulu baru nanti kita Bernoulli. Oke, kita cek dulu rumus Bernoullinya ya. P1 berarti kan rho 1G H1 gitu ya. Rho-nya sama ya, rho-nya sama. Kita nggak pakai rho 1 deh. Plus setengah rho-nya sama. V1 kuadrat. Nah, ini kan luas penampang pertama dan luas penampang kedua. Oke, dia sama gitu. Kan di sini kata-katanya konstan, berarti dia selalu sama gitu ya. Artinya P2 tambah rho G H2 tambah setengah rho V2 sama kan? Sama, konstan, selalu sama, selalu tetap. Nah, di sini kan Bu ada apa? Ada H. Kita kan nggak punya H sama sekali, nggak diketahui H gitu. Terus gimana H-nya? H itu diketahui dari sini. Pivanya itu disambungkan tapi secara horizontal. Oke, sebuah pipa horizontal. Artinya apa? Dia tidak punya ketinggian. Berarti H ini coret. Artinya dia 0. Oke, dia 0. Ketika hanya 0, berarti ini tuh nggak berlaku. Ini tuh nggak berlaku. Oke, berarti rumus kita cuma P1 tambah setengah rho V1 kuadrat V2 tambah setengah rho V2 kuadrat. P1 ada? Oh, ada, Bu. Oke. P1-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat 5 tambah setengah rho-nya. Rho-nya berapa? Ini ya. Rho ya. Ini rho. Oke, kita pakainya apa? Kalau di sini P-nya pakai Newton meter pangkat 2 ya kita pakai yang meter gitu kan. Ini kan Newton per meter berarti rho-nya juga harus meter. Oke, rho-nya meter berarti 800. V1 lihat. Nah, V1 yang ini kan 5. Ingat dikuadratkan. P2. P2 itu justru yang ditanya, Bu. Setengah rho-nya kita punya 800 sama. Nah, masalahnya V2 ini nih yang tadi katakan. Loh, V2-nya berapa? Kita nggak punya, kita nggak tahu V2-nya berapa. Gitu kan? Yuk, kita cari tahu sekarang V2-nya. V2 diketahui dari rumus kontinuitas. Ingat rumus kontinuitas? F1A1 sama dengan V2, maka bukan F ya, tapi V. V2 kali A2. Oke, V1 dia berapa? 5.
A1 dia berapa? A1 itu adalah A1-nya tadi diketahui kan ya? Ini dia. A1-nya 0,1. Oke. A1 0,1. V2 dia berapa? V2 V2 V2. V2-nya adalah ya ditanyain ya. Ini 0 ya. A2-nya ini diketahui nih. A2 0,05. 0,05. Nah, V2-nya 5 kali 0,1, 0,5. V2 0,05. Berarti V2 adalah V2 itu 0,5 bagi 0,05. Artinya V2 adalah 5 coret, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 di bawah, 10 pangkat min 2 di keatasin, 10 pangkat 2 berarti 10. Nah, terus masukkan deh ke sini. Masukkan ke ini nih, V-nya. V2 udah diketahui 10 kuadrat. Nah, terus antum ngapain lagi, Bu? Antum cari jawabannya. Ini belum ketemu ya, jadi antum hitung. Ini kan udah diketahui itu semua ini, tinggal antum hitung, terus cari P2. Next, oke. Konsep gelombang, di sini konsep peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang terjadi karena melalui dua medium yang berbeda. Dinamakan, oke, nah ini peristiwanya itu namanya pembiasan. Pembiasan. Nah, pembiasan itu terjadi karena adanya perbedaan tingkat kerapatan suatu medium. Oke, misalnya udara, terus ini kaca. Nah, ini mediumnya berbeda. Yang satu udara, yang satu kaca. Kayak gitu. Dia punya indeks bias. Indeks bias itu apa sih? N. N yang berbeda. Indeks bias udara berapa gitu kan ya. Indeks bias kaca juga dia berapa. Udara tuh kalau nggak salah 1. Kaca 2, sekian-sekian. Kayak gitu. Nah, karena dia melalui dua medium yang berbeda, sinar yang datang gitu ya, sinar yang datang itu akan dibelokkan gitu, dibelokkan yang nanti itu bisa jadi mendekati garis normal, ini garis normalnya ya, bisa jadi menjauhi garis normal. Oke gitu ya, itu konsep pembiasan, silahkan boleh baca-baca lagi. Oke, di nomor 6 konsep gelombang. Oke, kita masuk ke gelombang lagi. Pada gelombang longitudinal terdapat dua rapatan dan yang saling berdekatan dengan jarak 10 meter. Rapatan, renggangan, rapatan. Jaraknya dia 10 meter. Apabila periode gelombangnya sebesar 2 second, T-nya ya, T-nya 2 second. Berapa T-nya ya? Maaf, kok kayak gini sih? Bentar ya Allah. Apabila periode gelombangnya sebesar 2 second, oh iya benar ya, periode 2 second, cepat rambat gelombang yang ditanya adalah V. Masih ingat? V itu rumusnya apa? V itu lambda per T, kalau ada periode. Nah, periode ini ya sudah ada 2 second. Nah, masalahnya lambdanya berapa? Lihat aja, dari sini ke sini itu berapa lambda? Oh, 1 lambda. 1 lambda itu jaraknya berapa? 10 meter. Berarti lambda itu 10 meter, gitu ya. Berarti lambda 10, T-nya berapa? 2, jadi 5 meter per second. Yeay, ketemu nomor 6. Next, konsep gelombang. Peristiwa perambatan gelombang gempa dapat terjadi karena adanya perpindahan. Nah, yang ini Ibu tandain kuning. Ini soalnya nggak jadi Ibu keluarkan di PAT. Nanti Ibu masuk ke bukan persamaan, besaran gelombang. Besaran yang berkaitan dengan gelombang. Tapi soalnya teori kok. Oke, soalnya teori, bukan hitungan. Oke, next. Konsep gelombang lagi gitu ya. Dalam waktu 7 second, gelombang terkonser membentuk 3 puncak dan 4 lembah. Oke, kita tahu 7 second. Dia transversal membentuk 3 puncak 4 lembah. Oke,
1, 2, 3. Kita sudah membentuk 3 puncak, guys. 3. Tapi katanya di sini ada 4 lembah. Kebayang dong. Nah, tetap kan ada 3 puncak. Ada berapa lembah? 1, 2, 3. Tapi baru ada 3 lembah. Sedangkan diminta 4 lembah. Oke, kita buat lagi dong. Nah, ini dia bentuk gelombangnya. Oke, jadi totalnya ada berapa? Ada 3 puncak, 1, 2, 3. Ada 4 lembah, 1, 2, 3, 4. Jika cepat rambat gelombang, V-nya itu adalah 4 meter per second yang ditanya lambda. Oke, nah di sini waktunya juga diketahui ya. Jadi dari sini nyampe ke sini, itu secara keseluruhan gitu ya, itu T-nya adalah 7 second. Yang ditanya cepat rambat lagi. Oke, cepat rambat itu apa rumusnya tadi? V lambda per T. Oke, V-nya ada. Yang tanya panjang gelombang kan ya? Ini rumus ini cepat rambat. Jika cepat rambat ya 4 meter, yang ditanya panjang gelombang, nah berarti yang ditanya lambda, berarti apa rumus lambda? Lambda itu V kali T. V-nya ada? Ada. Ini 4 meter per second kan yang ini. Nah, sekarang T-nya. T-nya ada? T-nya juga kita tinggal cari tahu. Dari mana Bu cari tahunya? Nih, lihat. Ini T-nya itu 7 second. 7 second itu dari sini nyampe sini gitu. Dari sini nyampe sini. Sedangkan dari sini nih, dari ini sampai sini itu dia butuh waktu, dia membentuk beberapa gelombang. Oke. Nah, definisi periode itu apa? Periode itu adalah besarnya waktu yang ditempuh selama satu gelombang. Kalau misalnya antum menggunakan T itu adalah 7 second, maka ini salah. Karena di sini selama 7 second itu dia membentuknya berapa ada banyak gelombang. Coba kita hitung ada berapa gelombang. 1, oke, sampai sini dia 1. Kemudian 2, oke. 1 lembah, 1 bukit gitu ya. Kemudian 3, 1 lembah, 1 bukit. Kemudian setengah. Jadi ada 3,5 gitu ya. T itu selama 7 second. Berarti periodenya ada 3,5 gelombang sama 7 second, berarti periodenya berapa gitu ya, dalam satu gelombang ini tuh berapa waktunya? Tinggal 7 bagi 3,5 yaitu 2 second. Nah, ketemu deh lambda. V kali T. Waduh, ditulis lagi. V-nya 4, T-nya 2. Ini second kan ya? Second. Jadi jawabannya lambdanya adalah 8 meter. Itu jawabannya. Next, nomor 9. Gelombang berjalan mempunyai simpangan Y sama dengan 0,05 sin. 8T 0,05 sin. Kita hapus dulu deh. Sin 0,8 VT tambah 10 VX. Oke, itu persamaannya. Yang ditanya adalah frekuensi dan panjang gelombang. F dan lambda. Oke. Ingatnya gini. Ini itu gelombangnya dia gelombang berjalan ya. Oke. Nah, di sini Y-nya itu rumusnya apa sih sebenarnya? A gitu kan, rumus persamaan sin omega T plus minus Kx. Oke. Ini rumusnya. Nah, karena kita mencari F, F itu ada di mana sih sebenarnya? F itu ternyata adanya di W. Oke, antum harus ingat. Oke, ada di W sih, bukan W. Omega, ada di omega. Apa rumus omega? Omega 2VF. Oke. Sedangkan lambda, lambda ada di mana? Lambda justru ada di K. Apa rumus K? K 2V per lambda. Jadi, kalau antum disuruh nyari F, rumusnya apa? F itu 2V per omega. Sedangkan ketika antum disuruh nyari lambda, oke, maka lambda itu rumusnya menjadi 2V per K. Oke, kita cek sekarang. Oke, kita cek sekarang. Di sini berapa omeganya? Ingat, di sini omega itu di depan sebelum T. Nah, ini dia omega.
Jadi omeganya adalah 8V. Oke. Sedangkan K, K itu ada di depan X. Nah, ini dia yang depan X, 10V. K-nya dia 10V. Jadilah gitu ya, kalau nyari F, 2V per 8V. Seberapakah itu gitu ya. Sedangkan lambdanya jadi 2V per K. K-nya 10V. Ya, berapakah itu sih? Sip, ini hertz satuannya, ini meter. Itulah jawabannya. Next, kita ke nomor 10 ya. Gelombang berjalan, sebuah tali digetarkan menghasilkan gelombang tali dengan fase dan amplitude yang sama seperti gambar berikut. Oke, kita punya fase. Kita punya apa namanya? Kita punya gelombang gitu kan. Di sini ada gelombang. Nah, gelombangnya di sini dari sini. Oke, terus ke sini ya. Sampai sini. Nah, di sini ada keterangan 80 cm, kemudian 4 meter. Apabila gelombang yang tampak pada gambar terjadi dalam waktu 5 second, eh, persamaan simpangan gelombang yang tali yang tepat adalah, oke, nah ini gelombang berjalan, rumusnya persamaannya Y, A sin, gitu ya, gelombang sinusoidal, omega T plus minus Kx. Ingat, plus minus Kx kalau kita buat persamaan. Nah, apa sih A itu? A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu dari mana ke mana? Dari sini nih sampai sini. Itu namanya amplitudo. Oke. Atau bisa juga dari sini nih, dari tengah juga titik setimbang sampai ke sini. Itu namanya amplitudo. Nah, ini ditunjukkan oleh panah. Ternyata oleh panah ini nih, ya, satu panah panjang yang hitam ini itu 80 cm. Artinya amplitudonya berapa? Tinggal kita bagi 2, 80 cm. Berarti amplitudonya 80 cm itu kan dari sini nyampe sini kan? Sedangkan amplitudo kita itu dari titik tengah kesetimbangan nyampe ke puncak atau nyampe ke puncak atau nyampe ke puncak lembah gitu. Puncak bawah atau puncak atas. Dan itu sama aja. Ternyata amplitudonya berarti menjadi berapa? Menjadi 80 bagi 2 ya, jadi 40 cm. Itu amplitudonya. Oke, kita punya amplitudo. Nah, sekarang ketika kita punya amplitudo, berarti A ini sudah ada. Omega, gimana cara nyari omega? Oke, rumus sama. Kayak tadi, omega itu dia 2V kali F. Dan artinya dia juga bisa kayak gini. 2V karena F itu dia berbanding terbalik sama T, maka omega itu bisa 2pi per T. Oke? 2pi per T. Nah, oke. Lihat ya. Jadi omega 2pi T-nya, nah ini ada waktu terjadi dalam 5 second. Nah ini lihat, ada kata-kata yang menunjukkan bahwa waktu 5 second ini adalah periode. Sedangkan kita butuh periode. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu gitu ya. Kita harus tahu dulu berapa jumlah gelombang. Oke? Di sini ada berapa? Satu puncak, satu lembah, satu puncak, satu lembah, satu. Jadi 1, 1, 2. Ini ada satu puncak doang, berarti ada 2,5 ya. 2,5. Oke, berarti kita punya 2 2, di mana ya di sini? Di sini deh, 2,5 gelombang. Nah, untuk mencari 2,5 T gitu ya. Selama sini ke sini itu 2,5 gelombang. Nah, 2,5 kali T karena kita mencari T ya. Sama 5 second. Oke. Jadi sebanyak 2,5 gelombang itu T-nya 5 second. Nah, kita kan mencari periode doang kan, bukan 2,5 T. Jadi, tinggal bagi. Ini second ya, jangan 55. 5 bagi 2,5 artinya 2,5 second. Nah, ketemu deh T-nya ya. Jadi 2V per 2,5.
Ini omeganya. Oke. Nah, sekarang omega sudah ada. Oke. Kalau T ini nggak perlu kita ketahui. Kan persamaan ya. Dia variabel tidak tetap, dia variabel berubah. Nah, K-nya itu berapa? Rumus K. K itu 2pi per lambda. Artinya K itu 2pi per lambda-nya berapa? Lambda-nya adalah, cari tahu dong. Dari sini ya, lambda itu kan jarak. Dari sini nyampe ke sini, jaraknya itu 4 meter. Artinya sama kayak periode ya, cari panjang gelombang. 2,5 lambda itu 4 meter. Berarti lambda itu adalah berapa? 4 gitu ya, per 2,5 meter. Ini lambda. Oke, ini angkanya nggak cantik, nggak apa-apa. Kan simulasi, nanti insya Allah angkanya bagus. A, oke, kita masukkan. A-nya di sini masih dalam bentuk senti, kita ubah dulu dia ke dalam bentuk meter. Jadi 0,4. Oke, meter. Oke, A-nya berarti 0,4. Omeganya 2. Sip sebelum omega. Kita tulisin dulu ya. Sin. Nah, baru sekarang omeganya gitu ya. Omeganya kita udah ada. Oke, 2V per 2,5T plus minus, oke. KX. KX. K-nya belum ketemu ya, ini baru nemu lambda. K-nya belum beres. Lambdanya berarti 4 per 2,5 alias K-nya 2V kali, kita balik ya. Oke, jadinya 2,5 per 4. Berarti K itu 5V per 4. Oke, K-nya. Jadi ini 5V per 4. K-nya ya, ini. K, aduh. K, 5V per 4. X. Nah, jadi jawabannya itu ini. Kan yang ditanya persamaan. Inilah jawabannya. Oke deh, next. Ini ya jawabannya. Oh iya, di sini kan ada tanda plus minus. Apa sih tanda plus minus itu? Ini gambarnya nggak jelas ya. Nah, jadi Ibu masih tulis tetap plus minus. Nah, sebenarnya kalau dia ke arah sini, ke arah sumbu X negatif, ini kan maaf positif. Positif, maka di sini itu tandanya negatif. Oke. Tapi ke arah sumbu X negatif, maka dia di sini itu tandanya positif. Gelombangnya dia positif. Ini kan atau Ibu hapus deh negatif. Ya intinya kalau dia ke sebelah apa tuh? Jangan pakai positif negatif ya. Kalau dia itu ke sebelah kanan, dia negatif. Kalau ke sebelah kiri, dia positif. Oke, itu aja ya. Sip, nomor selanjutnya, nomor 11. Dua gelombang berjalan memiliki amplitudo sama, tetapi arah berlawanan. Kemudian dua gelombang tersebut berinterferensi membentuk gelombang stasioner yang persamaannya. Nah, kita punya ini. Jarak dan simpangan dinyatakan dalam meter, waktu dalam second. Jika X-nya segini dan T-nya segini, maka simpangan. Oke, ini adalah simpangan. Oke, Y itu sama dengan simpangan. Antum diminta nyari Y. Ya udah, tinggal kotret ya. Apa sih susahnya gitu ya? Tinggal kita hitung sin 6 VX. Oke deh. Nah, tinggal masukin Y4. T-nya udah diketahui. Udah, 1 per 15 kan? Ya udah kita masukin cos 5V 1 per 15 sin 6V 1 per 12. X kan ini X ya. X-nya di sini 1 per 12. Di sini T-nya 1 per 15. Oke? Udah masuk semua. Berarti Y 4 cos 5 bagi 15. 1 per 3 ya. V per 3 sin 6 bagi 12. 2 ya. V per 2. Udah beres? Ya belum. Kan belum dapat hasil. 4. Oke, ini kan 4 cos V per 3. Artinya V per 3 itu berapa derajat? V per 3. V itu 180.
180 derajat itu dibagi 3, berarti berapa derajat? 60 derajat. Sin pi per 2, berarti sin 180 bagi 2, 90 derajat. Artinya Y-nya berapa? Hitung aja, 4 cos 60 setengah doang ya. Sin 90, 1. Jawabannya gampang, 4 kali setengah kali 1, berarti 2. 2 apa? Meter. Oke, lanjut ke nomor 12. Gelombang transversal bergerak dengan simpangan. Nah, ini dia simpangannya dalam meter, X dan Y-nya dalam meter, serta T dalam second, kecepatan maksimum. Oke, pada saat T4 second. Kecepatan maksimum pada saat T4 second. Nah, lihat di sini ya. Y, kita punya Y. Y-nya 0,5 sin 4T kuadrat V. Oh, ini salah. Gak mungkin V yang kuadrat, tapi T ya. T yang kuadrat, oke. Tambah 16TV min 8Vx. Nah, kita punya ini. Setelah itu, oke, kita pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, Y-nya 0,5 sin 4 T kuadrat V tambah 16TV min 8Vx. Yang ditanya adalah kecepatan maksimum. Antum ingat, V itu adalah turunan dari Y. Oke, V itu adalah turunan dari Y alias dy dt. Oke, itu adalah V. Jadi, buat antum dapat agar antum tahu ya, agar antum tahu terkait dengan V. Nah, jadi kita cari V dari sini. Kita turunkan, oke, kita turunkan V. Nah, ini kita turunkan, ini di matematika ya, penurunannya, oke. 0,5, ini dia tetap, 0,5. Oke. Nah, V ini, ingat, dy dt. Oke, dy dt artinya dia diturunkan terhadap T. Oke, dia diturunkan terhadap T. Nah, jadi yang kita turunkan hanya yang punya T saja. Ini ada T, ini ada T. Oke? Nah, jadinya apa? Gini, 0,5, 4T kuadrat kita turunkan. Jadi, 8T V. Benar? Oke, benar. Plus, 8 dari mana? 2 kali 4, gitu kan? 16T V. T ini pangkat berapa? 1 kan? Kalau turunan artinya dikurangi 1 kan? Gitu ya? Kayak ini kan, 2 dikurangi 1 gitu kan, jadinya pangkat 1. Ini T-nya pangkat 1 tadinya, dikurangi 1, jadi T-nya pangkat 0 gitu kan ya. 16, berarti T-nya pangkat 0 tuh T pangkat 0, apapun yang pangkatnya 0, artinya dia 1. Makanya 16 TV ketika diturunkan, dia hanya menjadi 14, jadi 16 V. Sedangkan min 8 Vx, dia nggak punya T. Jadi nggak perlu kita turunkan, artinya dia 0. Bukan nggak perlu kita turunkan. Ketika kita turunkan, dia 0. Oke, kita tutup. Nah, sin juga ini harus kita turunkan. Sinnya kita turunkan jadi apa? Jadi cos. Oke, sin diturunkan jadi cos. Sebenarnya negatif ya. Oke. Sin kita turunkan jadi cos 4T kuadrat masih tetap sama. V plus 16TV min 8Vx. Oke deh, V-nya jadi apa? V-nya jadi kayak gimana? Nah, ini untung soalnya bagus. Soalnya bagus artinya apa? Di sini tuh kecepatannya yang ditanya itu kecepatan maksimum. Apa artinya kecepatan maksimum? Kecepatan maksimum artinya cos ini artinya dia 1. Jadi antum cuman cukup gitu ya, ngerjain yang sini aja. Nah, antum cukup kerjain ini aja. Jadinya 0,58 TV plus 16 V. Nah, ini Vmax. Jadi, ketika di sini diketahui T-nya 4 second, masukin aja 0,5 8 kali 4 V plus 16 V. Jadinya 0,5 32 V plus 16 V sama dengan
berarti 0,5 kali 48 V. 48 kali 0,5 berarti 24 V. Inilah jawaban Vmax-nya, 24 V satuannya meter per second. Oke. Next, soal berikutnya, 13. Seutas tali dengan salah satu ujung terikat digoyangkan sehingga mempunyai panjang gelombang. Lambdanya itu adalah 2 meter. Cepat rambatnya ini, V-nya adalah 8 meter per second. Jika amplitudo gelombang sebesar A-nya adalah 12 cm, persamaan gelombang menjadi I-nya berapa? Oke, ini kita harus jeli di soalnya. Di sini ada tali dengan salah satu ujung terikat. Berarti ini masuk ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Oke. Nah, gelombang stasioner ini dia ada terikat, ada bebas. Apa bedanya? Bedanya di rumus. Ya pasti prakteknya juga dia beda dong. Ujung yang terikat sama ujung yang bebas. Sudah dijelaskan ya waktu itu di kelas. Nah, terikat itu rumusnya adalah Y-nya 2A sikat. Ingat, terikat itu sikat ya. Kata kuncinya adalah sikat. Sikat. Artinya sin KX. Nah, itu terikat gitu. Nah, dia pakai cos, tetap cos. Kalau sikat itu sin yang KX-nya cos, cos omega T. Sedangkan yang bebas, dia nggak sikat, tapi kokat. Nggak, tapi sin omega T yang ada KX-nya itu adalah cos. Oke? Nah, itu bedanya terikat sama bebas. Nah, sekarang kita ditanyanya persamaan simpangan. Berarti ya, pakai rumus yang ini. Oke, tinggal masukkan Y 2A sin. Nah, kita cari K. Cari K itu dari mana? K itu dari ini ya. Ada lambda. K itu 2V per lambda. Berarti 2V per lambdanya 2. Berarti K itu adalah V. Oke, kita dapat K-nya adalah V. Oke, K-nya adalah V. K-nya adalah V, berarti V aja ya. Kita tulis V, X. Oke. Cos omega T. Nah, kita cari omega. Omega dapat dari mana? Ingat, di sini ada V. Nah, kalau kita kaitkan si V ini buat dapat omega, V ini kita bisa dapatkan dari omega per K. Jadi, kalau antum mau nyari omega, antum cukup tahu V sama K. V-nya ada? Ada. K-nya ada? Ada. Ini K. Ya. Oke, berarti omega adalah V kali K. V-nya adalah 8, K-nya adalah V. Oke, jadi omeganya adalah 8V. Oke, masukin deh 8V, ada T-nya. Inilah persamaannya. Mudah bukan? Mudah, insya Allah. Lanjut. Gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 15 cos 30 VT sin 0,2 Vx. Ini dia. Jika jarak dan simpangan dinyatakan dalam meter, waktu dalam second, panjang tali 50 meter, letak simpul kedua ya dari sumber getar adalah. Ini masih gelombang stasioner, tapi kita lihat persamaan apakah dia terikat ataukah bebas. 30 VT. Kalau dia dengan T, berarti ini omega T. Berarti kalau dia dengan X, ini berarti KX ya, KX. Sin KX. Oke, ingat sikat. Kalau sikat berarti dia terikat. Nah, kita harus cari rumus terikat. Oke, kita harus nyari rumus terikat. Kita lihat ya. Oke, kita cari rumus terikat. Nah, nanti di terikat ini kan tadi persamaan ya, persamaan. Oke, ini persamaannya. Kemudian ada simpul, ada perut XS gitu ya. Ada XP. Nah, apa sih rumus
simpul di terikat, rumus simpul di terikat itu adalah nih, n min 1/2 gitu ya, kali lambda. Ini adalah rumus simpul. Oke. Rumus simpul di terikat, di gelombang stasioner terikat, di tali terikat. Oke. Nah, di sini panjang tali. Jadi antum bayangkan gini, ini ada talinya. Nah, oke, gini. Ini ada tali, talinya tuh terikat kayak gini. Nah, di sini kita memberikan gayanya. Kita menggoyangkan talinya gitu nih di sini. Ini sumber. Jadi ini sumber, ini ujung terikatnya. Oke. Nah, sekarang letak simpul itu kayak gini nih. Ini kan letak simpul 1, ini letak simpul 2. Jadi letak simpul itu dari ujung loh, dari ujung yang kita ikat, bukan dari sumber ya. Oke. Oke, itu harus kita ketahui. Oke, kita hitung. Kita cari XS ini dari sini ke sini itu berapa sih gitu ya, XS 2 gitu kan, itu berapa sih. XS ini kan simpul kedua ya, XS 2 XN 2 min 1/2 kali lambda. Lambdanya dapat dari mana? Dari KX ini nih, ini akan ada K, K-nya 0,2 V. Rumus K itu, di izin di bawah ya, K itu 2V per lambda. Jadi lambda itu adalah 2V per K. Jadi lambdanya adalah 2V per K-nya 0,2V. Coret-coret 2 bagi 0,2 berarti berapa? 1 per 0,1, 1 per 0,1 itu berarti 10. Oke, 10 meter. Lambdanya adalah 10. Oh, bagus sekali gitu ya angkanya. Jadi 2 kurangi 1, 1. 1/2 kali 10 berarti 5. Jadi dari sini sampai sini itu jaraknya 5 meter. Oke, 5 meter. Nah, di sini yang ditanya adalah letak simpul kedua dari sumber getar. Belum beres, guys. Dari sumber getar. Nah, ini sumber getarnya. Jadi berapa nih? Oke, jadi berapa? Nah, katanya panjang tali nih dari ujung sini nyampe ujung sini itu 50 meter. Ya udah, berarti letak simpul kedua dari sumber gitu ya. Itu X2-nya gitu ya dari sumber itu tinggal 50 dikurangi 5 jadi 45 meter. Inilah jawabannya. Artinya L dikurangi X dikurangi XS2. Oke, itu ya nomor 14. Next, nomor 15. Oke. Nah, di sini Riri sedang bermain lompat tali sehingga tali membentuk panjang gelombang dengan persamaan Y. Ini balik lagi ke gelombang berjalan ya, ini kasih tanda karena pas dicek kok kebanyakan gelombang apa namanya? Kebanyakan gelombang stasionernya gitu ya. Tapi Ibu ganti soal ya bentar. Kita cek. Sebentar, mana ada yang dirubah ya? Oh enggak, benar memang. Oh, iya, ini gelombang berjalan. Oke, seperti ini ya. Riri sedang bermain lompat tali, sehingga tali membentuk panjang gelombang dengan persamaan. Ini 2,4 sih, ya udahlah nggak apa-apa. Y-nya adalah 2,4 sin 5/4 VT min 5 VX. Semua besaran dinyatakan dalam satuan internasional. Dari persamaan tersebut diperoleh besaran sebagai berikut. Gelombang merambat ke arah sumbu X negatif. Betul atau salah? Ini kan pertanyaannya yang benar sesuai. Gitu ya, benar dengan sesuai persamaan gelombang tadi tersebut. Oke, kita harus mencari yang benar dan yang salah. Oke, pernyataan pertama, gelombang merambat ke arah sumbu X negatif. Di sini ada tanda negatif. Artinya tanda negatif ini dia merambat ke arah kanan. Kalau kanan, kita buat diagram kayak gini nih. Ini kan ke kanan nih. Kalau kanan, itu X-nya, ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. Negatif atau positif? Ternyata dia
positif. Oke, berarti pernyataan yang pertama itu salah. Karena dia negatif, merambat ke arah kanan, sedangkan kanan itu artinya merambat ke sumbu X sumbu X positif. Oke. Nah, yang kedua, frekuensi gelombang tali sebesar 1,25 Hz. Nah, 1,25 Hz. Oke, ini cari frekuensi. Oke, caranya sama lah kayak tadi ya. Kemudian panjang gelombang. Oh, ya, panjang gelombang. Sepertinya, oke, panjang gelombang. Oh iya, panjang gelombang. Ya, panjang gelombang. Terus frekuensi ya, frekuensi. Kita cari frekuensi. Kalau frekuensi ya berarti F ya. F-nya kita cari dari omega. Omega 2VF. Berarti F 2V per omega. 2V, omeganya berapa? 5 per 4 V ya. Oke deh, berarti berapa? 2V kali kita bandingkan ya. 2V. 2V 5 per 4 V ya. V-nya di atas. Di 5 di sini. Ini coret-coret berarti 8 per 5. F-nya adalah 8 per 5 Hz. Apakah 8 per 5 itu 1,25? Benar gak? 1,25. 1,258 dibagi 5. 1,530,1,6 ya. Berarti ini salah juga. Panjang gelombang. Kalau panjang gelombang tadi pakai ini kan? K. KX ya. K. K di K itu iya betul. Panjang gelombang pakai K. Panjang gelombang. Oke, K itu kan 2V per lambda. Yang ditanya kan lambda. Berarti lambda 2V per K. K-nya berapa? 5V. Berarti 2V per 5V. Berarti 2 per 5 deh. Udah deh. 2 dibagi 5. 20 bagi 5. 0,4 meter. Oh, berarti ini betul jawabannya. Cepat rambat gelombang. V. V itu omega per K. Omeganya berapa? Omeganya 5 per 4. Oke. K-nya 5. K-nya 5. Meskipun ada tanda negatif itu jangan dibawa-bawa. Karena tanda negatif itu hanya menunjukkan arah, bukan menunjukkan besar. Oke. Berarti ini kita selesaikan 5 per 4 dikali ya, kita balik 1 per 5. Coret-coret, jadi V-nya adalah 1 per 4 alias 0,25. Satuannya meter per second. Betul, jawabannya. Jadi pernyataan yang benar sesuai dengan persamaan gelombang tali itu adalah nomor 3 dan 4. Oke, itu saja dulu 15 soal. Nanti kita lanjut lagi di soal nomor 16 sampai nomor 25. Oke ya semuanya.